Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu berada pada perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan istiqamah serta kita dimudahkan untuk mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, Saudara, jamaah pengajian Masjid Al-Muslimin rahimakumullah. Secara pribadi saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara karena saya yakin betul bahwa doa-doa itulah salah satu sebab Allah memberikan kemudahan, kelancaran sehingga saya kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, termasuk juga jamaah yang kami bawa. Tahun ini rekor. Sebelumnya tahun 2012 itu kami membawa 6 rombongan, tapi tahun ini 7 rombongan, jadi hampir 300 jamaah yang kami bawa. Dan secara umum kami tergabung pada kloter 34. Kemarin yang tiba adalah kloter 37. Dan kalau tidak salah hari ini atau besok terakhir untuk Lampung yaitu kloter 40. Jadi kloter kami ini adalah kloter kedua sebelum terakhir. Jadi setelah kami kemarin sampai hari Senin, pas tiba di rumah pada saat maghrib dari kemarin lusa. Berangkat 392 jamaah dan syukur alhamdulillah kami kembali pun utuh 392 jamaah. Walaupun sampai di Jakarta, sampai di Halim Perdana Kusuma, 2 jamaah harus tinggal di Jakarta, langsung di Okname. Tapi ya sudah sampai di Indonesia. Waktu di Mekah kami sebelum dengan kloter 27 dari Lampung juga itu, gabungan dari Lampung Tengah, Lampung Barat. Itu ada salah satu jamaah yang meninggal dunia, jadi mereka kembali tidak utuh. Tahun ini pelaksanaan ibadah haji Bapak Ibu Saudara relatif lebih baik, lebih aman dibandingkan tahun lalu. Kalau saya lihat ada faktor-faktor yang paling menolong. Tahun ini memang tidak ada sekali. Saya tidak melihat ada jamaah dari Iran. Jadi kelihatan memang betul-betul pemerintah Iran itu melarang dan tidak mengizinkan jamaahnya untuk menunaikan haji. Jadi tidak ada. Apakah itu lantaran karena memang salah satu penyebab itu konon kejadian kemarin yang masalah di Mina yang mencapai 1.500 jamaah yang meninggal itu salah satunya ada rombongan jamaah
Iran yang termasuk juga dalam mereka yang meninggal di situ. Jadi mereka memaksakan diri dan tidak mau mengikuti aturan polisi-polisi yang melarang mereka. Nah, tahun ini tidak ada. Nah, yang kedua, pelaksanaan tawaf pun tahun ini sudah tidak ada lagi tuh, yang jembatan yang dipasang, yang dirakit. Jadi kita sekarang itu melakukan tawaf itu udah luas, jadi tidak ada jembatan, termasuk juga renovasi atau pelebaran Masjidil Haram untuk pelaksanaan tawaf itu sudah selesai. Jadi tinggal finishing saja. Saya lihat itu di tembok-temboknya, tembok beton itu sudah 70% sudah finish, sudah tertutup dengan marmer. Jadi masih ada tersisa yang tembok-tembok yang masih belum di finishing. Jadi memang sistemnya sudah canggih sekali, sama sekali tidak menggunakan cat di sana. Jadi ya marmer, granit, gipsum, jadi tidak ada cat-cat sama sekali. Nah itu, sehingga ini membantu kelancaran pelaksanaan tawaf dan tidak ada masalah. Nah kemudian masalah melontar, tidak ada toleransi sama sekali. Jadi saya ingat tahun kemarin itu memang kita Indonesia setiap maktab itu induk semang yang ada jamaah di dalamnya itu sudah terjadwal. Nah tahun kemarin itu relatif jadwal itu ya bisa diikuti, bisa juga tidak diikuti. Tapi tahun ini sama sekali tidak. Betul-betul ketat, pintu gerbang itu digembok. Jadi kalau belum waktunya, belum jadwalnya, maka tidak diizinkan. Kami tiba di Mina dari Musdalifah itu sekitar jam 3:30, sehingga kami merencanakan waktu itu habis sholat subuh langsung mau berangkat. Tiba-tiba nggak bisa berangkat, jadi digembok itu tenda-tenda itu. Nah ternyata di jadwal bahwa jadwal kita berangkat itu jam 2 siang. Nah itu ya bukan. Maka saya perintahkan jamaah untuk istirahat, tidur, mengembalikan stamina. Begitu selesai zuhur, makan siang, baru berangkat melontar. Aman, jadi tidak ada masalah. Aman. Jadi betul-betul tidak boleh terjadi penumpukan atau desak-desakan. Ini juga yang terjadi tahun ini. Nah kemudian masalah lain, masalah tentang kesehatan, khusus untuk di Mina itu penanganan kesehatan total seluruhnya ditangani oleh Kerajaan Arab Saudi. Jadi kalau kita di Mekah itu kan ada yang namanya kesehatan pertama dari dokter. Kalau misalnya katakanlah nggak bisa sembuh, maka dia dirujuk ke klinik sektor. Nggak sembuh di klinik sektor, dirujuk ke klinik Dakar, daerah kerja Mekah. Nggak bisa ditangani di klinik Dakar, baru dirujuk ke rumah sakit Saudi. Nah itu tahapannya seperti itu. Beda dengan di Madinah. Di Madinah begitu ada jamaah sakit di hotel, langsung datang ambulan, langsung dibawa ke rumah sakit Arab Saudi. Sembuh di bulan. Jadi tidak ada lagi istilahnya penanganan. Jadi betul-betul, dan dokter-dokternya itu dokter-dokter profesional luar biasa sekali. Mereka memang dokter-dokter spesialis. Saya melihat langsung dulu peralatan-peralatan canggih dan sebagainya. Nah ini jadi bisa saja untuk tahap-tahap tahun-tahun yang akan datang, penanganan kesehatan itu sudah ditangani langsung oleh Kerajaan Arab Saudi. Nah itu, karena kita tahu bahwa penanganan yang seperti ini kalau kita di Mekah pasien berat-berat. Kalau di Mekah sudah total, mau infus saja dijemput. Ya, dan ini tentang masalah kesehatan. Itulah sebabnya waktu kemarin kami berangkat ke Madinah, itu ada seorang jamaah tertinggal karena memang kondisinya masih sakit.
dia tertinggal, diizinkan istrinya untuk mendampingi. Nah, waktu kami di Madinah 2 hari sebelum pulang ke Indonesia, ternyata jamaah tersebut disusulkan ke kami, tetapi langsung masuk ke rumah sakit di Madinah. Besoknya sudah bergabung sama kami untuk jalan ke Indonesia. Ada salah seorang jamaah di Madinah, beliau sakit, ya udah langsung kita telepon, langsung datang ambulan, langsung dibawa. 3 hari kemudian antar udah sehat. Dan hal-hal seperti ini memang penanganan tentang masalah kesehatan. Dan memang tahun ini Bapak Ibu Saudara, lansia luar biasa sekali. Lansia luar biasa sekali. Kemarin yang ikut sama kami Pak, yang pakai kursi roda itu mencapai 38 orang. Jadi memang luar biasa sekali. Jadi kami itu jumlahnya itu 200 yang di kami tangani langsung 290-an, hampir 300 jamaah. Dari 300 itu 38 orang pakai kursi roda. Kita bisa bayangkan. Jadi memang banyak sekali yang memang uzur, prihatin sekali, dan banyak yang sudah lansia, yang mereka itu yang sebagian itu tertarik. Jadi mereka itu semestinya berangkat 2-3 tahun yang akan datang, tetapi mereka tertarik karena usianya sudah di atas 75 tahun. Nah ini yang menjadi kendala, yang menjadi permasalahan, apalagi yang bersangkutan kadang-kadang tidak punya saudara. Nah ini yang jadi permasalahan saya. Nah, kemudian masalah-masalah yang lain, pelaksanaan ibadah relatif baik. Cuma ada kabar gembira bahwa kerajaan Arab Saudi, terutama sekali semenjak dipimpin raja yang kemarin, Raja Abdullah. Tapi apapun mereka dan beliau meninggal dunia, dan sekarang ini Raja Salman. Sekarang kerajaan Arab Saudi ini sudah terbuka. Tahun kemarin untuk pertama kali kerajaan Arab Saudi merayakan hari nasional. Kayak kita 17-an lah. Yang selama ini gak pernah itu dirayakan. Bahkan tanda petik sebagian ulama-ulama radikal menganggap itu bid'ah. Nah tahun kemarin itu justru oleh Raja Salman dibikin acara besar-besaran. Kalau bahasa Arab namanya Al-Idul Qawmi, hari nasional. Jadi hari berdirinya kerajaan Arab Saudi, kalau tidak salah usianya 86 tahun. Kemarin itu kalau tidak salah pas jatuhnya tanggal 23 Zulhijjah. Jadi acara-acara TV. Bahkan tahun kemarin saya tanya dengan kawan yang tinggal di sana, itu pakai pawai-pawai kayak kita. Pawai gitu. Jadi selama ini memang ada isu-isu. Jadi mereka sekarang sudah menyadari itu, bahwa salah satu penyebab konflik yang terjadi di Timur Tengah, hancurnya negara-negara di Timur Tengah, penyebabnya adalah ada segelintir orang-orang Islam yang memiliki pemahaman radikal, yang memiliki pemahaman kafirah terhadap orang-orang sesama Islam dan anti kepada orang non-Muslim. Nah itu. Dan ini sudah ada di mana-mana. Nah itu. Saya mengikuti langsung untuk acara siaran-siaran TV, memang menggunakan bahasa Arab. Itu di situ betul-betul sekarang ulama-ulama di Timur Tengah, apakah di Mesir, di Irak, di Lebanon, Syria, termasuk juga Saudi, itu betul-betul ulama-ulama meminta supaya umat Islam yang ada di negara-negara Timur Tengah memiliki pemahaman Islam yang santun, Islam yang toleransi, Islam yang tidak memaksakan kehendak. Irak sekarang ini hancur, Pak.
Jadi yang namanya gereja-gereja dihancurkan. Jadi umat Kristiani yang sejak zaman Nabi, zaman sahabat Umar bin Khattab datang ke mereka, mereka hidup damai, dijamin kebebasannya. Mereka menangis Pak di TV. Kita lihat. Jadi kami heran, kami ini sudah hidup berdampingan sejak zaman sahabat. Kami bisa melakukan ritual agama. Kok sekarang gereja kami dihancurkan? Dari mana ini? Kami yakin ini bukan Islam. Jadi yang mengatakan ini bukan Islam adalah orang-orang non-Muslim. Nah itu. Bahkan rumah mereka dijarah. Nah itu. Makanya timbul kesan sekarang ini di negara Timur Tengah secara umum, termasuk khususnya yang sudah hancur seperti di Irak, di Syria, ya, itu munculnya orang-orang yang tidak mentolerir agama lain hidup berdampingan dengan mereka. Jadi kalau kita selama ini memahami Islam itu la ikraha fiddin, ya kan? Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi masalah agama itu betul-betul urusan yang bersangkutan dan hidayah dari Allah. Tetapi akhir-akhir ini muncul orang-orang Islam yang memiliki bahwa tidak ada toleransi kepada orang-orang non-Muslim. Nah itu. Jadi jangankan itu gereja, patung-patung pun dihancurkan. Jadi betul-betul memprihatinkan. Sekarang di Irak itu tidak ada lagi peninggalan-peninggalan seperti itu. Mereka kadang-kadang mengeluh, itu piramid itu kan kuburan yang dibangun oleh Fir'aun. Islam hadir, dijaga dan dipelihara. Sahabat Nabi datang ke Mesir tahun 22 Hijriah. Nabi masih hidup. Piramid ada. Sama Amr bin As dijaga, dipelihara, nggak boleh diutak-atik. Bahkan ada gereja-gereja umat Kristiani Koptik yang ada di Mesir, di Iran, dijaga, dipelihara. Kok sekarang muncul ada orang-orang Islam yang anti terhadap semua itu? Nah ini semuanya ini setelah dianalisa dan dipelajari, ternyata ini tidak muncul begitu saja. Memang sudah ada pengkaderan. Nah kemarin ditayangkan di TV Pak, mereka bagaimana menciptakan generasi radikal seperti ini. Mereka ini direkrut sejak usia sekitar 6-7 tahun. Nah itu. Jadi anak-anak yang katakanlah yang anak-anak SD, yang mereka ini memang hidup susah. Yang kadang-kadang mereka ini tinggalnya di pengungsian. Jadi ada tanda petik orang-orang Islam yang merekrut mereka, lalu dicekoki dengan pemahaman-pemahaman Islam yang keras, yang mengkafirkan, yang anti terhadap agama lain. Bahkan mereka juga dilatih begitu sudah menikah remaja untuk bawa senjata dan sebagainya. Dan mereka inilah ternyata cikal bakalnya ISIS. Jadi ISIS ini ternyata bukan setahun 2 tahun Pak. Ini memang sudah proses panjang yang mereka yang direkrut di dalamnya adalah orang-orang yang memang muda. Jadi tidak ada toleransi. Jangankan kepada non-Muslim, sesama orang Islam pun mereka tidak mau. Nah, dan ini yang terjadi di Irak, hancur-hancuran. Nah, Bapak Ibu Saudara, belum lagi konflik antara Sunni dengan Syiah. Sampai hari ini, saya ingat 3 kali saya ikuti khutbah Jumat di Masjidil Haram. Itu salah satu materi yang disampaikan oleh khotib Jumat, yaitu menceritakan tentang kondisi yang ada di perbatasan Arab Saudi dengan Yaman. Itu sekarang terjadi konflik. Intinya apa? Sunni dengan Syiah. Syiah didukung oleh Iran. Nah, Arab Saudi ya sebagai pembela Sunninya. Ini sekarang sampai hari di perbatasan. Jadi saya dengar salah satu doa saya, Allahumma ansur al-mujahidina fil hudud. Ya
wujudiha fil hudud. Fil hudud itu artinya di tapal batas. Nah itu. Karena apa? Karena mereka tidak ingin Arab Saudi masuk oleh mereka. Akhirnya ya udah, kita tidak bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya Bapak Ibu Saudara, seandainya Masjidil Haram, Masjid Nabawi ternyata dikelola oleh Syiah. Gak bisa terbayang. Gak bisa dibayang. Azan itu udah gak 5 waktu lagi. Azan itu hanya 3 waktu. Dan pemahaman-pemahaman Syiah yang muncul itu juga sudah dipelajari oleh MUI kita di Jakarta, bahwa memang yang muncul itu pemahaman itu adalah justru Syiah yang radikal. Jadi ada Syiah itu secara global, Bapak Ibu segera diketahui terbagi dalam 2 kelompok besar. Ada yang Syiah moderat, ada Syiah radikal. Apa bedanya? Kalau Syiah moderat, mereka masih mengakui Abu Bakar sebagai khalifah. Mereka masih mengakui Umar sebagai khalifah. Tetapi mereka berkeyakinan bahwa sebetulnya yang paling berhak adalah Ali. Ini yang moderat. Tapi kalau yang radikal di Syiah tidak. Mereka berkeyakinan bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Ali, setelah Nabi Muhammad SAW adalah Ali. Karenanya siapapun yang menjadi khalifah sebelum Ali itu dianggap dan diyakini sebagai pengkhianat Nabi Muhammad SAW. Nah ini, sehingga mereka tidak mau mengakui Abu Bakar, tidak mau mengakui Umar, tidak mau mengakui Utsman, dan begitu pula orang-orang yang mendukung Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jadi hal-hal yang seperti inilah, makanya sering saya sampaikan, apalagi akhir-akhir ini kan kita ini banyak sekali, kita bisa mengakses, kita bisa membaca dan sebagainya. Tolong kita harus waspadai, terutama anak-anak kita yang remaja, yang muda, yang mereka ini tahu banyak tentang Islam. Jangan sampai mereka dicekoki oleh hal-hal yang tidak benar. Nah, ada satu hal yang saya melihat perbedaan menyolok antara tahun kemarin dengan tahun ini. Jadi saya itu Pak, kalau di Masjid Nabawi itu kan ada kantong-kantong tempat dilakukan pengajian seperti ini. Di sana ada kajian tentang akidah. Di sana ada kajian tentang fikih. Di sana ada ulama yang menyampaikannya pakai bahasa Urdu. Di sana ada yang menyampaikan pakai bahasa Indonesia. Jadi memang mereka ada. Jadi ada beberapa tempat. Nah, dari sekian banyak kantor-kantor pengajian yang ada di Masjid Nabawi, itu ternyata yang paling ramai yaitu yang berbahasa Indonesia. Jadi di sini kita bisa menilai betul memang jamaah haji Indonesia ini paling banyak. Jadi kalau misalnya katakanlah nih, ini pengajian tentang akidah pakai bahasa Arab, itu orang yang ada di sekitarnya ini sekitar 200-250 orang. Tapi begitu bahasa Indonesia itu ribuan, penuh. Dan memang waktunya kan diadakan setelah maghrib sampai isya. Jadi memang orang nggak pulang. Ya kan? Jangan nanggung. Ngapain kita pulang ke hotel? Orang rata-rata di masjid sampai tiba waktu isya. Nah itu. Nah saya yang perhatikan, saya coba mengikuti tentang materi yang disampaikan. Jadi tahun kemarin saya mendengar tanda petik materinya masih agak keras Pak. Dalam artian yaitu tadilah masih banyak materi-materi yang pokoknya kita harus menjalankan syariat Islam. Pokoknya masih banyak pokoknya. Nah tahun ini saya dengar langsung justru tidak. Dia lebih membuka. Bahkan ada salah satu jamaah menanyakan tentang masalah Ahok.
tahu apakah itu tujuannya mancing, ya, ataukah memang tujuannya mau mengetahui gimana sih sikap ulama Indonesia yang dididik di Saudi. Ternyata jawabannya bagus, Pak. Jawabannya bagus dalam artian bahwa kita ini wajib dalam keadaan apapun untuk mentaati pemerintah legal yang ada di negara kita. Nah ini maksudnya apa? Apapun yang terjadi, kalau memang itu sebagai pilihan bangsa dan rakyat kita, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Kecuali ini, kalau memang yang diajak itu adalah bertentangan dengan Allah dan Rasul. Contoh konkret misalnya, ada pimpinan mengajak kita untuk tidak boleh sholat, nah tentu tidak boleh kita taati dia. Ada pimpinan melarang kita untuk menutup aurat, nggak boleh kita mentaati. Tetapi selagi pimpinan itu menyampaikan aturan-aturan, negara kita memberikan aturan-aturan yang tidak bertentangan secara prinsip dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Artinya apa? Ini Islam moderat. Islam moderat itu tidak mengajarkan kita untuk digiring melawan, menguasa, mencemooh, merendahkan, memberontak, tidak. Jadi ini yang saya tangkap kemarin. Oh, berarti sudah ada semacam apa? Peralihan. Ada yang bertanya, contoh konkret lagi, mungkin bapak ibu yang pernah haji itu kan pernah membawa buku-buku itu yang ada dari Arab Saudi. Salah satunya kan di situ membahas tentang masalah peringatan Maulid ya. Di situ kan dibilang bid'ah di dalam buku itu. Jadi ada yang bertanya, Ustaz, apa hukumnya memperingati Maulid? Ternyata dibilang bahwa memperingati Maulid sama dengan memperingati tahun baru Hijriah. Jadi kemarin di Arab Saudi pun memperingati tahun baru Hijriah. Artinya apa? Diceritakan bahwa sejarahnya itu pada zaman Umar bin Khattab, beliaulah yang menggagas dan menetapkan bulan Muharram sebagai awal bulan kalender Hijriah. Jadi betul-betul yang diajarkan adalah Islam yang moderat. Nah itu artinya apa? Silahkan lakukan tradisi dan budaya masing-masing. Yang penting tidak bertentangan dengan aturan agama Islam. Cocok. Jadi tidak ada lagi tuh Bapak Ibu bid'ah, tidak boleh. Ini penting. Kenapa saya perlu menyampaikan ini penting? Karena memang sudah terjadi pergeseran. Kalau bahasa simpelnya Pak, Arab Saudi nampaknya tidak mau terjadi seperti negara-negara Timur Tengah lainnya. Bahkan mereka itu kelihatannya kalau boleh kita bangga, mulai belajar sama Indonesia Pak. Mulai belajar dengan Indonesia yang menghargai perbedaan, tidak ada istilah memaksakan kehendak, harus begini, harus begitu, tidak ada. Jadi betul-betul ya diadakan apa? Bahkan maaf, saya melihat tayangan-tayangan TV Arab Saudi, siaran langsung dari Arab Saudi, termasuk penyiar-penyiarnya. Tahun kemarin itu saya tidak pernah melihat itu Pak. Penyiar yang tidak berjilbab. Makanya saya bilang, mapas ternyata lebih berani dari kita. Iya, saya cek ada salah satu TV, namanya TV di situ Bollywood. Bukan Bollywood. 44U B42 B4U apa itulah. Enggak tahu deh Pak, acara Indiaan semua. Yang di Indonesia maaf kalau kita nonton TV, biasanya kalau di sini kan disamarin ya.
Ini kelihatan jelas Pak. Makanya mau dilihat gimana? Nggak dilihat. Itu. Jadi artinya maksudnya, waduh ini luar biasa. Nah sekarang ini lagi digodok Pak, lagi digodok tentang wanita di Arab Saudi diizinkan untuk nyetir mobil. Kenapa? Kemarin kasus salah satu putri Raja Salman perempuan bawa mobil. Jadi ada semacam apa ya? Mereka sekarang ini sudah mulai menyadari bahwa tidak bisa menutup diri itu tidak mungkin. Jadi betul-betul sekarang ini sudah terbuka dan Islam sebetulnya seperti itu. Bahwa kita ini sebetulnya Bapak Ibu Saudara, jangan kita menganggap bahwa ketika kita berada pada komunitas yang baik-baik bahwa itu adalah kita baik di sana. Belum. Justru siapa yang tahan uji dalam keadaan semeraut dan sebagainya dan kita lulus di sana, itu baru namanya Islam, seorang muslim yang baik. Jadi ketika ada orang dia berada pada komunitas, ada kemarin kita baca dalam hadis, ketika dia berada pada suatu komunitas yang begitu amburadul, yang tidak berakhlak, yang tidak bermoral, lalu dia mampu istiqamah, ini adalah orang yang terbaik. Jadi baik itu bukan berarti bahwa ketika dia berada pada masyarakat yang memang sudah baik. Nah itu. Dan ini adalah suatu kenyataan dan fakta. Nah Bapak Ibu Saudara, kabar gembira yang sudah sama kita maklum ini, insya Allah kalau tidak ada perubahan untuk kuota haji kita tahun depan sudah normal. Kita tahun ini masih 164 ribuan. Tahun depan insya Allah kita balik, yang 20% dicabut sudah dibutuhkan. Jadi tahun depan 211 ribu. Dan diharapkan mudah-mudahan akan selalu ada peningkatan kuota sehingga apa namanya itu ya bisa dipercepat lah tentang masalah kuota. Nah kemudian yang terakhir yang ingin saya beritahukan juga, ternyata maaf Bapak Ibu Saudara, masih banyak jamaah-jamaah haji itu yang kadang-kadang berangkat mereka itu belum siap, hanya mengandalkan kesiapan materi, tetapi belum memiliki kesiapan mental, belum memiliki kesiapan tentang ilmu pengetahuan tentang agama, belum memiliki kesiapan apa ya, kesiapan menghadapi keadaan gitu. Sehingga ada beberapa jamaah yang saya lihat langsung, ada yang sampai di sana dia stres, bahkan maaf Pak, sholat pun tidak mau. Coba terbayang ya, udah berada di Mekah ternyata gak mau sholat. Kira-kira apa masalah seperti itu? Nah, ada juga satu jamaah yang dia itu gak mau sholat ke Masjid Nabawi, gak mau sholat ke Masjidil Haram. Saya sempat mata saya tanyakan, kenapa kok Bapak seperti itu? Oh enggak, pokoknya ini semua tanah haram. Maka saya sholat di sini pahalanya sama, dapat 100 ribu. Saya bilang, dari mana Bapak dapat ilmu seperti itu? Iya pokoknya seperti itu. Jadi ada yang memang seperti itu. Jadi kadang-kadang banyak lagi pemahaman-pemahaman yang kadang-kadang kita prihatinkan. Nah ini, itulah sebabnya selalu saya sampaikan bahwa haji itu adalah menyempurnakan Islam kita. Maksudnya apa? Orang yang haji adalah orang yang sudah bersyahadat, orang yang betul-betul sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, betul-betul dia sudah mulai taat. Yang kedua, orang yang haji adalah orang yang sudah menegakkan sholat lima waktunya. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang haji adalah orang yang sudah berzakat, sudah siap mengorbankan, jangankan 2,5%, jiwa raganya pun memang sudah siap untuk lillahi ta'ala. Kemudian yang paling penting lagi, orang haji adalah orang yang sudah berpuasa. Puasa maksudnya apa? Mengendalikan syahwatnya, emosinya, egonya. Waduh Pak,
ribut, bahkan sampai berantem gara-gara masalah kamar. Masalah ribut, ya Allah ya Tuhan, seolah-olah nggak bisa hidup. Ustaz, pokoknya Ustaz, saya nggak terima. Saya pengen kamar saya dengan istri saya sebelahan. Mapas. Hanya saya ajarin, oh Pak, saya mendukung sekali Pak. Siapkan Pak, saya akan Bapak jangankan cuma sebelah Pak, saya bikin Bapak sampai ibu sekamar. Bisa ya Ustaz? Bisa. Satu malam 1.000 rial. Dia maksudnya apa? Saya bawa ke tower Zam-Zam. Jadi ada. Ya Allah, kata saya. Mabok, ya aja. Artinya apa? Intinya dia tidak berkuasa. Gak siap. Gak siap. Ngeluh aja. Nah, ya udah, kalau udah kayak gitu ya Allah. Akhirnya apa? Allah kan sudah mati. Faman faradha fihi al-hajjah fala rafasa wala fusuqa wala jidala fillah. Allah yang minta. Selalu saya ingatkan sama jamaah. Siapa yang sudah mendapatkan kesempatan menunaikan kewajiban hajinya, pertama fala rafatha. Jangan rofas. Rofas itu artinya apa? Mengikuti keinginan syahwat birahinya. Itu ada satu. Misalnya ini kamar laki perempuan kita pisah. Nah itu. Kebetulan di kamar itu ada 2 janda. Entah gimana ini satu si bapak ini sengaja benar masuk pakai ketok pintu, Pak. Ya Allah. Ya artinya maaf tanda petik, asal bisa kelihatan rambutnya udah seneng bener lah dia. Ya Allah. Datang. Uber, Pak. Ya memang laki, ya itu laki. Ini Allah bilang Ustaz, tolong Ustaz, gimana Ustaz? Itu suami ibu itu kan itulah ya kami kadang-kadang di kamar sama perempuan, kadang-kadang masih pakai baju apa ini yang bawa ketok itu ribut. Jadi akhir banyak sekali rofas, belum lagi fusuk artinya kemaksiatan, belum lagi jeda. Wah itu naik bus rebut-rebutan, mau naik pesawat rebut-rebutan, jadi seolah-olah takut bener kalau nggak kebagian. Nah ini hal-hal yang memang, waduh, gimana ya? Ini memang sudah karakter yang memang harus Bapak Ibu tugas kita semua lah untuk meyakini mereka. Bu, tenang aja Bu, pasti Ibu kebagian. Bu, sabar. Rombongan kita ini masih belum. Nah, sengaja berhenti di depan pintu. Coba gimana tuh? Berentak, gerak, duduk di depan pintu. Padahal dia itu rombongannya misalnya rombongan 7. Apa ganggu yang lain? Nah, hal-hal yang seperti inilah yang disebut bahwa dia belum siap. Makanya selalu saya mengatakan, orang yang mau berangkat haji mutlak harus kuasai manasik haji. Harus. Karena kita tahu bahwa dengan ilmu segala sesuatu itu akan mudah dan insya Allah kita akan mendapatkan kemakmuran haji. Amin Allahumma amin. Isya juga Bapak. 4 menit. Masih ada yang mau ditanya mungkin? Nah, silakan. Assalamualaikum Pak. Langsung aja. Waalaikumsalam. Kita kan sering mendengar orang yang beribadah di tanah haram, terutama di Mekah itu, Ya. katakanlah Jadi 100.000 kali, Medina 1.000. Nah, pertanyaan adalah di mana batas, ya? Artinya batas haram tadi, karena pada waktu penuh sesak, ya, itu mereka ada di jalan raya itu, jauh banget. Ini di mana batasnya? sebetulnya yang Nabi menyebut itu adalah illa fil masjidil haram, bahwa sholat di masjid aku itu lebih afdol 1000 kali lipat dibandingkan masjid lain. Sholat di masjid Aqsa itu lebih baik 500 kali lipat dibandingkan masjid lain, kecuali Masjidil Haram itu
lebih baik 100.000 dibandingkan masjid yang lain. Jadi artinya apa? Di sini bukan bicarakan wilayah haram ini. Ini sudah spesifik, ini sudah bicara masjid. Nah, ulama-ulama sudah membahas dan menjabarkan bahwa ketika kita itu sholat, seandainya kita sholat di luar masjid, tetapi keberadaan kita sholat bukan maunya kita, maka tetap dihukumkan kita sama dengan sholat di masjid. Kayak kita Jumatan misalnya, kita sholat Idul Fitri misalnya, Idul Adha, mau nggak mau kan kita kampung nih, maka kita sholat di teras dan sebagainya, maka kita dihukumkan sama dengan sholat di masjid. Nah, yang nggak boleh itu masjidnya masih lengang, tiba-tiba ngambil di ujung. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Nah, jadi artinya apa? Jangan dipersulit, jangan pula dimudahkan.